minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa faman lam dzalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu shahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinatin walil kafirina adzabun muhin. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriringan salam mari kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan semua orang yang mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Pada pagi yang berbahagia ini, Ustaz akan menyampaikan sedikit nasihat bagi kita semua terkait dengan mautul alim, yaitu meninggalnya seorang alim. Beberapa hari yang lalu kita mengetahui bahwa seorang alim salafi negeri kita, Fadilatul Syekh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau telah meninggal dunia. Beliau adalah seorang alim besar di negeri kita ini. Dari kematian beliau ini kita akan mengambil banyak ibrah dan banyak pelajaran. Pertama, bahwa ulama dalam agama kita memiliki kedudukan yang besar, memiliki posisi yang mulia, memiliki status yang sangat dimuliakan di dalam agama kita. Di antara bentuk kemuliaan seorang alim adalah Allah Azza wa Jalla menjadikan kesaksian mereka bergandengan dengan kesaksian Allah Azza wa Jalla dan kesaksian para malaikat di dalam perkara yang sangat penting dalam agama kita, yaitu masalah tauhid, masalah keesaan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Demikian pula para malaikat dan juga para ulama yang memberikan kesaksian dengan seadil-adilnya. Kesaksian para ulama digandengkan dengan kesaksian Allah, kesaksian para malaikat dalam perkara yang sangat penting, yaitu masalah tauhid. Ya, oleh sebab itu Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, a'zamun nasi manzilatan wa arfa'uhum man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humur rusul wal ulama. Kata Sufyan ibnu Uyainah bahwa manusia yang paling tinggi kedudukannya di alam semesta ini adalah orang yang menjadi perantara antara Allah dengan hambanya dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan wahyu, yaitu para rasul dan para ulama. Ulama adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya dalam dunia ini. Kita bisa mengerti ajaran-ajaran Islam, mengerti yang halal, yang haram, yang sunnah, yang bid'ah, yang dilarang, yang disuruh, yang dibolehkan. Kita mengetahui tata cara wudu, tata cara salat, tata cara berpuasa, tata cara berhaji. Kita mengetahui adab, mengetahui akhlak karimah. Kita bisa baca Al-Quran, ya, kita bisa salat. Semuanya adalah karena jasa seorang alim. Oleh sebab itu kedudukan mereka sangat penting di dalam agama kita ini. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang alim dimohonkan ampunan baginya oleh seluruh penduduk langit dan bumi.
Penduduk langit yaitu para malaikat. Ketika seorang alim meninggal, maka para malaikat memohonkan ampunan untuk mereka. Dan juga semua yang ada di bumi ini dari para orang-orang soleh. Ketika seorang alim meninggal, maka orang-orang soleh akan memohonkan ampunan untuk mereka. Bahkan kata Rasulullah SAW, hatta hitanul fil bahar, sampai ikan-ikan yang di lautan, wa namlatu fi juhriha, dan semut yang ada di lubang-lubangnya, semuanya memohonkan ampunan bagi seorang alim ketika dia meninggal dunia. Kenapa semut memohonkan ampunan? Kenapa ikan-ikan di lautan memohonkan ampunan untuk seorang alim yang meninggal? Para ulama mengatakan, karena seorang alim akan mengajarkan untuk ihsan, untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk kepada semut yang tinggal di lubang-lubangnya, termasuk pada ikan-ikan yang ada di lautan, dan sebagainya. Orang alim akan mengajarkan kebaikan kepada manusia untuk berlaku baik kepada segala sesuatu. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, ikan di lautan, semut dalam lubangnya, memohonkan ampunan untuk seorang alim. Betapa banyak manusia yang tadinya tersesat dalam kehidupannya, ya, jauh tersesatnya, tidak mengenal ajaran agama sama sekali. Kemudian dia bertemu dengan seorang alim. Lalu alim tersebut mengajarkannya tentang agama ini, sehingga orang tersebut menjadi orang yang lurus perilakunya, lurus kehidupannya, beriman, beramal soleh. Banyak orang-orang yang telah dibelokkan jalannya oleh iblis, oleh setan, dari jalan yang lurus, sehingga mengikuti berbagai macam paham-paham yang sesat, paham-paham yang menyimpang. Lalu datang seorang alim, lalu dia berguru kepada alim tersebut, menuntut ilmu dari alim tersebut, sehingga dia terselamatkan dari berbagai macam pemikiran-pemikiran, dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyesatkan dalam agama ini. Betapa banyak orang-orang yang kacau kehidupannya, rusak kehidupannya, ya, kemudian karena jasa seorang alim, dia menjadi orang yang lurus kehidupannya di dunia ini. Begitu banyak jasa seorang alim terhadap manusia. Al-Hasan al-Basri mengatakan, laulal ulama lasaran nasu mislal bahaim. Seandainya bukan karena jasa ulama, maka manusia ini tidak ubahnya seperti binatang ternak. Kalaulah bukan jasa ulama, maka manusia ini tidak ubahnya seperti binatang ternak yang enggak tahu halal haram, yang enggak tahu yang dibolehkan, yang dilarang, yang enggak tahu sopan santun, yang enggak tahu tata krama. Itulah kehidupan manusia tanpa ada ulama. Oleh sebab itu, meninggalnya seorang alim adalah sebuah kesedihan yang mendalam di hati orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi di zaman sedikitnya para ulama. Seperti zaman kita ini, qillatil ulama, ulama sedikit. Ketika seorang ulama meninggal, maka banyak dampak yang akan dirasakan oleh umat yang tinggal setelahnya. Ya, oleh sebab itu kita mesti mengambil ibrah dari kematian seorang alim. Ulama telah bersabar mengajarkan ilmu kepada umat ini. Mereka bersabar puluhan tahun, ya. Mereka bersusah payah, berjuang untuk mencerdaskan umat ini, untuk mengajarkan ilmu kepada umat ini, tanpa pamrih, tanpa merasa letih, tanpa merasa capek. Termasuk kita di sini ini. Di antara yang berjasa dengan adanya madrasah ini adalah Fadilatul Syekh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala. Beliau berjasa di mana-mana. Beliau ada seorang alim yang memberikan manfaat di mana-mana di negeri kita ini, di Indonesia, bahkan di negara-negara yang lain. Sebagaimana dikatakan, al-ilmu al-alim kal matar haitsu waqa nafa. Bahwa alim itu seperti halnya hujan. Dimanapun hujan turun, pasti dia memberikan manfaat bagi yang tinggal di situ. Itulah orang alim. Dan kematian seorang alim meninggalkan kesedihan yang besar di hati umat muslim. Meninggalkan kesedihan yang besar di hati umat muslim. Karena dengan kematian seorang alim, maka banyak ilmu yang tadinya tersebar, tapi dengan kematian seorang alim, maka ilmu tersebut akan dilupakan. Dan orang-orang yang jahil akan muncul ke permukaan, memfatwakan tentang agama ini semaunya, seenaknya, tanpa ada dasar. Itulah diantara kerugian dengan meninggalnya seorang alim. Makin banyak orang yang berfatwa dalam agama ini dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Fatwa-fatwa yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Di antara sebabnya adalah karena meninggalnya seorang alim. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, innallaha la yaqbidul al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sadril ulama. Bahwa Allah SWT
tidak mencabut ilmu ini serta-merta dari dadanya para ulama. Walakin yaqbidul ilma bimautil ulama. Tetapi Allah Azza wa Jalla mencabut ilmu itu dengan meninggalnya para ulama. Hatta iza lam yabqa alimun. Sehingga ketika seorang alim tidak ada, atau hatta iza lam yatruk aliman, atau ketika di dunia ini sudah tidak ada alim. Ya. Kemudian ittakhazan nasu ru'usan juhala. Ketika sudah tidak ada ulama yang bisa dipercaya, maka yang menjadi pemimpin manusia adalah ru'usan juhala, pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin. Lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, fadallu adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Ketika ilmu itu tidak dicabut dengan serta-merta, tiba-tiba orang lupa dengan ilmu semuanya, tidak. Tapi ilmu itu dicabut adalah dengan meninggalnya para ulama. Ketika ulama sudah meninggal, siapa yang tersisa? Juhal, orang-orang bodoh. Lalu orang-orang bodoh ini dijadikan pemimpin, menjadikan tokoh, dijadikan pemimpin-pemimpin agama. Lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa akibatnya? Mereka sesat dan orang lain juga sesat. Oleh sebab itu kematian ulama adalah kerugian yang besar. Sebagaimana Ibnu Abbas beliau mengatakan, kata beliau, ketika Zaid bin Sabit meninggal dunia, maka Ibnu Abbas yang merupakan murid dari Zaid bin Sabit, beliau mengatakan, man sarrahu an yanzura kaifa zahabul ilmi fahakaza zahabuhu. Kata Ibnu Abbas ketika Zaid bin Sabit, seorang ulama terkemuka dari kalangan sahabat, penulis Al-Quran, Zaid bin Sabit. Ketika dia meninggal, apa kata Ibnu Abbas? Barang siapa yang ingin melihat bagaimana hilangnya ilmu, maka lihatlah pada hari ini bagaimana hilangnya ilmu. Ketika Zaid bin Sabit meninggal dunia, Zaid bin Sabit sangat cerdas. Dia sangat muda ketika mengumpulkan Al-Quran, umurnya mungkin 21 tahun ketika itu. Dengan jasa besarnya, hari ini kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Berkat jasanya siapa? Berkat jasanya Zaid bin Sabit, penulis wahyu terkemuka dari kalangan sahabat. Kemudian dia meninggal setelah masa Rasulullah SAW, jauh setelah masa Rasulullah SAW. Dan di antara muridnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan Ibnu Abbas mengatakan ketika meninggalnya Zaid bin Sabit, barang siapa yang ingin melihat bagaimana hilangnya ilmu, maka lihatlah pada hari ini ketika Zaid bin Sabit meninggal dunia. Ulama mengatakan bahwa kematian seorang alim itu adalah tanda-tanda kehancuran bagi manusia. Karena tidak ada lagi yang akan memberi petunjuk. Tidak ada lagi yang akan mengarahkan, membina manusia ini. Sebagaimana dikatakan kepada Sa'id bin Jubair. Pernah ditanyakan kepada Sa'id bin Jubair. Apa kata yang bertanya? Ma'alamatus sa'ah wa halakun nas. Ma'alamatus sa'ah wa halakun nas. Apa tanda kiamat itu akan dekat terjadi? Dan apa tanda manusia akan hancur? Kata Sa'id bin Jubair bahwa tanda kiamat itu akan terjadi, tanda manusia akan rusak iza zahabal alim. Kalau ulama sudah meninggal dunia. Kalau ulama sudah meninggal dunia, itu tandanya kehancuran makin banyak. Karena tidak ada yang akan memberikan petunjuk. Tidak ada yang akan menasihati manusia. Tidak ada yang akan memberikan nasihat, teguran-teguran kepada manusia. Tidak ada yang akan menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Tidak ada yang akan menyampaikan ini sunnah, ini bid'ah, ini akidah sahih, ini akidah batilah. Tidak ada yang akan menyampaikan. Sehingga manusia makin cepat menuju kehancurannya. Dan ketika kehancuran sudah menimpa manusia, maka kiamat akan segera terjadi. Sehingga Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa tanda kiamat akan dekat, tanda manusia akan hancur adalah meninggalnya para ulama. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan meninggalnya seorang alim itu seperti celah yang terbuka dari Islam. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri mengatakan mautul alim sulmatun fil Islam. Meninggalnya seorang alim itu adalah sebuah celah yang terbuka dalam Islam ini, sehingga orang berbondong-bondong menyerang Islam dari arah situ. Oleh sebab itu kita sebagai penuntut ilmu, Ustaz pesankan betul bahwa dengan meninggalnya seorang alim, maka kitalah yang akan menutup celah-celah tersebut. Kitalah yang akan jadi ulama selanjutnya. Kitalah yang akan menjadi ulama pembina umat selanjutnya. Antum semua harus punya cita-cita besar bahwa saya akan jadi syekh, jadi ulama di masa yang akan datang. Jangan punya cita-cita yang kecil. Yang penting saya sekolah. Hafalan saya cukup 2 juz, 5 juz, 6 juz. Padahal kita mampu. Padahal kita memiliki kesanggupan untuk menjadi ulama. Oleh sebab itu kita mesti bersungguh-sungguh. Masih banyak ulama yang lain. Ya, ketika seorang syekh meninggal, seorang ustadz meninggal, masih ada ustadz yang lain tempat kita menuntut ilmu. Manfaatkan waktu yang ada untuk menuntut ilmu. Bersemangatlah dalam menuntut ilmu. Karena umat ini membutuhkan ya yang disebut dengan ulama. Lihatlah di tengah-tengah kita. Mana yang lebih banyak, orang awam atau ustadz? Mana yang lebih banyak, orang alim atau orang juhal?
Orang alim atau orang awam? Kebanyakan adalah orang awam yang tidak mengetahui agama. Bahkan membaca Al-Quran juga tidak bisa. Berwudu dengan cara yang benar juga tidak bisa. Rata-rata dari umat kita di Indonesia ini awam terhadap Al-Quran, awam terhadap cara ibadah. Sudah bertahun-tahun hidup, puluhan tahun masih banyak yang awam dengan tata cara ibadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang akan mengajarkan mereka di masa yang akan datang kalau tidak kita? Yang ikhwan dan akhwat, tugasnya sama. Yang akhwat juga demikian. Betapa banyak ummahat yang jahil terhadap agama ini, yang tidak mengetahui agama ini. Tugas kalianlah semuanya di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kita semua berkewajiban untuk meneruskan ya dakwah Syekhuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Jangan sampai kita semua menjadi orang-orang yang awam juga ketika kita sudah tamat di pesantren. Kasihan, sudah tamat di pesantren tapi nggak ada ubahnya sama orang-orang yang berpendidikan umum. Jangan, nggak ada, sama jahilnya. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Padahal kita menuntut ilmu di sekolah Islam. Di sinilah kita menimba ilmu. Di sinilah kita mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Di sini antum belajar bahasa Arab. Di sini antum menghafal Al-Quranul Karim, menghafal sunnah Nabi SAW. Capek, itu hal biasa. Memang capek menuntut ilmu, tapi hasilnya luar biasa. Menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian. Dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Beberapa derajat lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau capek, lebih capek ulama zaman dulu. Menuntut ilmu pindah dari sebuah negara ke negara yang lain. Dari Madinah ke Mesir, dari Madinah ke Syam, perjalanan panjang. Kendaraannya onta, berpanas-panas dalam perjalanan. Ya, diancam oleh perampok, oleh binatang buas dalam perjalanan. Bahkan ada dari Andalusia, pergi ke Irak, pergi ke Madinah, pergi ke Mesir dan seterusnya. Perjalanan yang panjang. Memang capek. Tapi hidup itu akan bahagia kalau kita berletih-letih. Hidup itu akan menggembirakan kita kalau ada perjuangan dalam hidup kita ini. Tapi kalau nggak berjuang, kamu semua tidak akan merasakan indahnya kehidupan ini. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kebanggaan bagi kita semua. Ya. Kemudian dengan meninggalnya seorang alim itu adalah kerugian yang akan diderita oleh umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi bumi kemudian kami kurangi pinggir-pinggirnya? Ibnu Abbas mengatakan bahwa berkurangnya bumi ini adalah dengan berkurangnya para ulama. Kata beliau, kharabuha bimautu ulama'iha. Hancurnya dunia ini, hancurnya bumi ini adalah dengan meninggalnya para ulamanya, para fuqahanya dan orang-orang yang baik di tengah-tengah mereka. Semakin banyak ulama yang meninggal. Lihatlah dalam beberapa tahun belakangan ini banyak ulama-ulama di kalangan ahlu sunnah yang meninggal dunia. Ya, seorang penyair mengatakan, al-ardu tahya iza ma'asya alimuha. Bumi itu akan tetap hidup selama ada ulamanya. Mata yamut alimun minha yamut tarafu. Kalau seandainya seorang alim meninggal, maka akan meninggal satu bagian dari penjuru bumi ini. Kal ardi tahya iza mal ghaisu halla. Sebagaimana bumi, dia akan subur ketika turun hujan di situ. Wa in aba'ada fi aknafiha talafu. Kalau enggan hujan turun di situ, maka bumi itu akan hancur dan binasa. Kita harus mengetahui bahwasanya kematian seorang alim itu adalah berita yang menyedihkan bagi kita semua. Sebagaimana Ayyub As-Sikhtiyani ketika dikabarkan dengan meninggalnya seorang ulama, beliau mengatakan, kata beliau, ka'anni afqidu ba'dha a'dha'i. Seolah-olah ada bagian tubuh saya yang hilang. Ahlu sunnah sedikit ya di atas muka bumi ini. Ketika ada seorang dari ahlu sunnah yang meninggal, maka ahlu sunnah yang lain harusnya bersedih. Sebagaimana Ayyub As-Sikhtiyani ketika dikabarkan kepada beliau ada seorang ahlu sunnah, entah itu alim atau bukan, apalagi yang alim, kata beliau, seolah-olah saya kehilangan sebagian dari anggota tubuhku. Karena orang mukmin saling bersaudara satu dengan yang lain. Ketika ada yang lain yang sakit, yang lainnya juga akan merasakan sakit. Ya. Dan sebagai hiburan bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya dengan meninggalnya seorang Islam tidak akan binasa Islam ini. Dengan wafatnya seorang alim, Islam ini tidak akan hilang sama sekali dari atas muka bumi ini. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kata beliau, la tazalu ta'ifatun min ummati zahiratan alal haqqi. Bahwa akan tetap ada sekelompok dari umatku ini yang tetap membela kebenaran. Dengan meninggal seorang alim bukan berarti agama ini akan hilang.
Maka orang-orang yang membenci Islam ini jangan senang dulu. Ketika ada seorang alim yang meninggal, pasti ada digantikan oleh alim yang lain. Agama akan tetap tegak di atas dunia ini. Kata Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin. Akan tetap ada selama dunia ini ada sekelompok dari umatku yang akan membela kebenaran. La yaduruhum man khazalahum. Mereka tidak akan dirugikan oleh orang yang menelantarkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang hari kiamat. Atau qala hatta taquma sa'ah, atau Rasulullah bersabda sampai datangnya kiamat. Ya, akan tetap ada di tengah-tengah umat ini orang-orang yang akan membela agama ini. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ya, ulama yang akan senantiasa menolak ya tahrif-tahrifnya orang-orang jahil, tafsir-tafsir yang sesat dari orang-orang jahil. Akan menolak kesesatan-kesesatan yang coba disebarkan oleh orang-orang yang mengikuti kebatilan. Ya, akan ada senantiasa di tengah umat ini orang-orang yang senantiasa akan membela agama ini. Mungkin di antaranya adalah kita semua. Ya, barangkali inilah nasihat singkat yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tetap semangat, ya. Hindarkan segala bentuk yang akan menyebabkan kalian terhalang untuk menuntut ilmu. Masa-masa muda adalah masa-masa yang penuh dengan ya kebaikan, di mana fisik kita kuat, otak kita cerdas, tidak ada penghalang-penghalang untuk menuntut ilmu, maka manfaatkanlah waktu ini sebaik-baiknya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.